Ngomongo jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi denganku Yupatmi Viniari, ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk produktif dari rumah. Ngomong-ngomong nih, openingnya sedikit beda ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah nonton videoku sebelum ini pasti tahu kalau openingku tuh awalnya nggak seperti itu tadi. Tapi setelahnya aku pikir lebih dalam karena aku tuh punya hobi menyanyi dan kata sebagian orang tuh suaranya bagus. Jadi ya udah, untuk membuka videoku aku awali dengan menyanyi saja. Kan ada tuh yang ngebuka dengan pantun, ada juga dengan kata-kata mutiara. Nah kalau aku nanti ikut-ikutan nanti kayak jiplak gitu kan. Ya udah aku nyanyi aja. Mbak yuk semua pemirsa Raya yang nontonin videoku, bagaimana kabarnya kalian? Ya opo rek kabare, semoga sehat nggih, dan semoga semua yang dicita-citakan Mbak Yuku, semua pemirsa Raya terkabulkan, terrealisasi. Amin amin ya robbal alamin, dan semoga semua urusannya itu dimudahkan, dilancarkan. Amin. Ngomong-ngomong, videonya udah sampai di penampakan anakku yang serba ijo. Ini anakku tak taruh di stroller karena aku mau lanjut kegiatanku sebagai ibu rumah tangga ya. Biasanya kalau pagi tuh pasti nyuci baju. Sejak aku lahiran, menyuci bajunya itu setiap hari, setiap pagi. Kenapa? Karena kalau 2 hari sekali itu udah numpuk banyak banget menurutku. Dan aku kan harus bagi waktu sama jagain anakku. Jadi nyucinya tuh harus cepet-cepet. Kalau cuciannya banyak ya keburu anakku nangis, cuciannya nggak selesai. Makanya nyucinya setiap hari aja. Dan untuk pakaian anakku itu pastinya aku sendirikan ya. Biasanya aku tuh nyuciin pakaian anakku dulu, terus nanti tak rendem. Habis itu ganti nanti nyuci pakaianku sama pakaiannya Mas Bojo. Walaupun memang faktanya aku sama Mas Bojo tuh masih tinggal di rumahku ya sementara ini, tapi untuk bajuku sama bajunya Mas Bojo ya ndak mungkin toh tak campur sama bajunya bapak, emakku, adikku. Nek emakku itu nyuci bajunya emak, bapak sama adik. Nah untuk bajunya Mas Bojo sama bajuku ya tak cuci sendiri. Waktu setelahnya lahiran itu mungkin masih dicuciin emak atau dicuciin Mas Bojo, tapi setelahnya aku udah biasa, udah sehat, jahitannya udah sembuh gitu kan, jahitan bawah ya wes aku nyuci sendiri ya, masih dicucikan. Aku juga ndak mau, walaupun mamaku itu sering kali ngebantu tapi sering kali juga tak marahi gitu kan. Maksudnya itu jangan, kalau dicuciin makku terus nanti aku terbiasa akhirnya manja. Padahal kan setelahnya ini ya, setelahnya anakku 1 tahun itu rencananya aku mau diajak Mas Bojo pulang ke rumahnya. Nah kalau aku udah biasa diramut sama makku ya aku akhirnya manja, nanti di rumahnya Mas Bojo ndak ada makku ya aku nangis. Makanya aku ndak mau, ndak bisa, repot ndak repot, pokoknya aku harus bisa ngerjakan pekerjaanku sendiri walaupun ini di rumahku gitu kan, rumah orang tuaku. Seperti inilah proses mencuci baju ya pemirsa Raya. Tuh aku mencuci baju anakku di stroller. Emang Masya Allah tabarakallah, Saka ini diem gitu, kayak tahu kalau emaknya itu mau nyuci baju, mau mengerjakan pekerjaan di rumah sekaligus ngonten gitu. Dia support banget, jadi dia tuh anteng ditaruh di stroller ya udah tidur, Masya Allah. Nah tadi kan aku bilang kalau aku nyuci baju itu bajunya anakku dulu seperti ini. Tadi aku rendam, tak taruh di timba sendiri. Pokoknya ini timba khusus pakainya Saka, nggak boleh tak campur dengan pakaian yang lain, pokoknya khusus pakaiannya anakku aja. Kalau sudah aku ngerendam bajunya anakku, tak singkirkan dulu biar ngerendam dulu kan. Kemudian aku lanjut dengan mencuci pakaianku sama pakaiannya Mas Bojo. Dulu waktu masa hamil aku tuh nyucinya nggak di sini, aku nyucinya di depan. Jadi di depan di rumahku tuh alhamdulillahnya ada 3 pet ya. Yang pertama itu di depan, di sampingnya teras, kemudian ada di dapur ini, dapur emakku, kemudian di belakang juga ada pet lagi, dan alhamdulillah sudah ada PDAM walaupun nyucinya masih pakai tangan, belum pakai mesin, nggak apa-apa, setidaknya airnya itu udah gampang gitu loh. Jadi waktu hamil aku nyucinya itu di depan, sekarang setelahnya lahiran aku di dapur. Kenapa kok kayak gitu? Yo
gak ngerti sih moodnya waktu hamil tuh pengen nyuci di depan, terus setelahnya menyusui ya kembali seperti orang normal aja gitu. Bukan berarti orang hamil nggak normal, bukan, tapi ya katanya kan orang hamil tuh moodnya berubah-ubah gitu. Jadi waktu hamil aku hanya menuruti moodku aja, pengennya nyuci di depan ya wes aku nyuci di depan. Nah cara aku mencuci seperti ini ya Mbak Yu. Yang pertama aku girai dulu, tak kasih air, kemudian tak bilas dulu, tak peres sampai kering, kemudian aku ambil sedikit air, tak kasih deterjen, diublek-ublek seperti ini. Barulah kemudian baju-bajunya dimasukkan ke dalam bak itu, dibolak-balik, diublek-ublek, direndam ceritanya. Nah, adakah di sini Mbak Yu pemirsa Raya yang punya sistem mencuci sama sepertiku? Selain mencuci dengan tangan, apakah juga ada yang caranya sama sepertiku? Soalnya kalau Mas Bojoku itu nggak kayak gini nyucinya. Jadi sejak pertama itu dia udah kasih air sekaligus sama deterjennya, nggak dibilas dulu, direndam, dibilas lagi, nggak kayak gitu kalau Mas Bojo. Nah kalau caraku seperti ini. Adakah dari teman-teman yang punya cara mencuci sama sepertiku? Komen di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong nih pemirsa Raya, sambil nonton videoku, sudahkah kalian mencuci baju? Jangan sampai kita tuh malas mencuci baju ya. Soalnya dulu waktu aku masa kuliah, waktu masih bujang, aku nyuci bajunya itu kalau ada waktu aja. Maklum ya dulu waktu kuliah itu sibuk-sibuknya organisasi, kemudian ikut lomba, jarang banget di kosan. Jadi baju itu harus banyak. Soalnya jarang bisa nyuci gitu. Laundry pun waktu itu belum kepikiran, jadi nyucinya itu masih mandiri. Waktu itu aku mikir laundry itu mahal gitu kan, gak sebanding dengan uang beasiswa. Jadi aku tuh nyucinya kalau sempet, kadang itu seminggu sekali baru nyuci. Bayangkan sebag gede itu numpuk bajuku semua. Dan untuk jemuran kosan tuh penuh sama bajuku waktu di kos. Jadi jangan sampai malas nyuci ya. Sebenarnya bisa kita itu memanage waktu kita untuk mencuci baju, untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Pokoknya kita konsisten aja. Jangan sampai seperti apa yang aku lakuin ketika di kosan itu terjadi kepadaku lagi, ataupun terjadi kepada Mbak Yuku semuanya. Jangan malas cuci baju, soalnya kalau kita malas sekali numpuk, waduh udah kayak gunung pastinya. Untuk jemuran bajunya ini dibuatkan sama bapakku di belakang rumah. Nah belakang rumahku itu udah sawah, jadi ya alhamdulillahnya setiap pagi itu bisa lihat sawah. Ngomongin tentang kebiasaan lihat sawah, aku jadi inget temanku yang rumahnya tuh deket pantai. Dia bilang, enak ya kamu setiap pagi lihat sawah. Lah yo, aku di rumah aja yang setiap pagi lihat sawah tuh pengen setiap pagi lihat pantai gitu. Jadi ya gimana ya, mungkin seperti ini ya. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari yang kadang bikin kita bosan, itu biasanya diinginkan atau menjadi harapan orang lain. Jadi ya banyak-banyak bersyukur aja lah ya. Kayak aku gini setiap paginya nontonin sawah, ya udah alhamdulillah, karena ternyata ada temenku loh yang pengen tiap paginya tuh nontonin sawah. Adakah dari teman-teman yang masih pakai jemuran bulat seperti ini untuk ngejemur pakaian bayi, pakaian anak-anak? Sebelum aku memutuskan untuk beli yang model ini, aku tuh sempat tergiur dengan model yang 3 susun itu loh, 3 sap itu untuk pakaian bayi, tahu kan ya, yang ada tiangnya itu. Nah kenapa kok nggak jadi beli? Karena waktu itu aku menimbang-nimbang gitu loh, apakah aku akan benar-benar manfaatkan ini, benar-benar bagus tah ya. Jadi aku ya gak sido beli, soalnya takut kalau itu nanti kena angin logor jatuh. Karena memang belum ada testimoni dari para konten kreator yang membuktikan bahwa gantungan 3 sap itu tahan kena angin gitu. Jadi ya wes lah beli yang ini aja. Toh kalau misalkan ini rusak gitu beli lagi wes, soalnya harganya juga murah sih. Ini adalah akhir kegiatanku di pagi hari. Jadi biasanya setelah mencuci itu aku ngedit video, voice over, kayak gitu-gitu sambil jagain anakku. Nah, karena aku pengen mani pedicure seperti yang aku tunjukkan di thumbnail, ya udah ini tak tunjukkan. Tadi di awal kan aku udah nunjukin ya untuk kukuku itu hitam-hitam. Nah, kenapa sekarang tak tunjukin lagi? Itu sebagai bukti bahwa kita ibu rumah tangga tuh bisa mani pedicure secara alami dengan cara menyuci baju pakai tangan, pakai jari. Tuh kan tadi udah kasih tunjukkan di awal, tadi kukuku hitam-hitam. Setelahnya aku pakai nyuci, aku tunjukkan lagi kukuku langsung bersih putih-putih. Itulah yang aku maksud dengan mani pedicure alami pemirsa Raya. Anda kira apa?
Lanjut mani pedicure ala ibu rumah tangga yang di rumah aja. Di video sebelumnya yang posyandu pertamanya Saka itu kan aku udah kasih tunjuk ya gimana kucelnya kakiku yang sejak hamil 8 bulan gak pernah aku potong. Masya Allah kukunya tuh panjang-panjang gila nih wes pokoknya. Nah sekarang aku potongi, alhamdulillah perutku udah gak buncit jadi udah bisa motong sendiri. Aku juga pakai kutek. Nah tuh cantik ya, kalau menurutku sih cantik. Jari tanganku gak tak kutekin soalnya aku juga masih ribet ngomong Saka, nanti malah bleber kemana-mana. Seperti ini aja aku udah seneng banget. Inilah caraku healing sebagai ibu rumah tangga. Kalau Mbak Yuku gimana? Komen di kolom komentar ya. Wes semene videoku, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.